Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dan di segmen ini kami akan melanjutkan tanya jawab antara calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Kembali kami ingatkan, tanya jawab yang dilakukan kedua pasangan harus sesuai dengan tema debat, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Ahmad Dimyati, untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ade Sumardi. Waktu yang kami berikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Banten itu begitu berdiri jadi provinsi, gubernurnya bermasalah. Bapak dari mulai yang pertama dan berikutnya. Mudah-mudahan Pak WH dan Pak PJ Gubernur selamat. Oleh sebab itu jangan sampai Banten ini jatuh ke lubang yang sama. Kalau jatuh ke lubang yang sama itu namanya jadi keledai. Maka oleh sebab itu pertanyaan saya, bagaimana formula pola kemitraan yang efektif pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkeadilan. Demikian Pak Ade, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Ade Sumardi untuk menjawab. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih Pak Dim. Begini, kita ketahui bahwa pertanyaan Pak Dim ini bagaimana Banten ini biar tidak jatuh ke lubang yang sama. Maka secara otomatis begini, transparansi dan juga partisipasi publik itu ada hal yang harus kita lakukan. Sehingga dari mulai perencanaan, dari mulai aspirasi publik sampai kepada perencanaan pelaksanaan, semuanya itu adalah harus betul-betul terlaksana dengan baik. Dan tadi sudah saya sampaikan, jangan sampai hanya slogan Pak, nggak boleh slogan. Yang nyata, yang real. Gimana caranya yang nyata dan real itu? Yaitu adalah tiada lain, mari kita tata dengan sebaik-baiknya. APBD itu adalah milik semua warga. Baik itu swasta, baik itu pegawai negeri dan semuanya. Ataupun masyarakat biasa. Maka mereka harus mengetahui alurnya. Untuk apa, dari mana, dan untuk apa. Sehingga mereka itu tahu persis. Kalau sudah terbuka semuanya, tidak akan lagi orang yang berani korupsi Pak Dim. Tinggal bagaimana niatan baik kita. Jadi saya kira begitu. Jadi bagaimana agar misalkan ya kita ajak semuanya lah. Dari mulai swastanya, terutama kita. Pimpinannya yang harus betul. Ingat, yang namanya ikan ini adalah paling busuk itu adalah kepalanya paling duluan. Maka untuk itu pimpinannya yang harus mempunyai political will yang real, yang nyata. Mansa insya Allah Airin Ade komitmen untuk itu. Terima kasih Pak. Waktunya masih banyak, ada yang perlu ditambahkan? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Ahmad Dimyati, untuk merespon jawaban. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Prinsip pembangunan berkeadilan itu menjadikan wilayah bersih, birokrasi bersih dan melayani. Maka kuncinya nanti ke depan Banten perlu pendampingan dari APH. Untuk apa? Semua program agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkeadilan. Dan juga kemitraan yang 3 tadi, tripartit namanya, yaitu government, swasta, dan juga yang namanya masyarakat. Masyarakat terkecil adalah pekerja kita, adalah buruh. Maka oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan afirmasi, wajib memberikan dukungan lebih kepada buruh dibandingkan pengusaha. Nah, bagaimana caranya? Caranya pendapatan asli daerah jangan terlalu ditinggikan, menekan pengusaha. Pajak-pajak termasuk perizinan. Jangan sampai meminta izin
meminta bagian saham. Jangan sampai meminta izin, meminta bagian persentase. Maka oleh sebab itu pemerintahan bersih ini kuncinya. Nah, bagaimana Banten ini supaya masyarakat pun bekerja? Kuncinya adalah 70% warga masyarakat Banten wajib perusahaan untuk dipekerjakan di perusahaannya. Demikian, terima kasih. Baik, kami persilakan kembali calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Ade Sumardi untuk menanggapi respon dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih. Kunci sukses kita ini adalah keterbukaan, Pak Dim. Dan sekarang ini ada Pak Wakil, ada Pak Gubernur di sini, Pak PJ Gubernur. Sekarang ini sudah dilakukan pendampingan dengan aparat penegak hukum, dengan HPH. Artinya sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan, sekarang tinggal bagaimana ini kita maksimalkan. Transparansi kita buka agar rakyat semua tahu, pendampingan hukum juga kita lakukan. Dari semua lini kita lakukan secara otomatis, nanti orang tidak akan ada lagi yang berani macam-macam lagi. Intinya political dari kita, Pak. Dari pimpinannya, itulah yang harus punya niatan baik. Bagaimana agar rakyat Banten ini sejahtera, rakyat Banten terlayani, maka dengan sendirinya tiada lain adalah pilih Airin Ade. Makasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Pemirsa Trans TV, Detik dan juga hadirin, tanya jawab akan kami lanjutkan kembali. Dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Ade Sumardi untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Ahmad Dimyati. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih Pak Dim yang saya hormati. Menurut data dari Kementerian Perempuan dan Anak, sekarang ini sangat luar biasa kekerasan terhadap perempuan dan sekaligus juga pelecehan seksual kepada anak. Maka ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Maka untuk itu pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi masalah ini dan bagaimana kepada seorang pelakunya agar dia mendapatkan efek jera. Terima kasih. Monggo Pak. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Tenang. Baik, kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Ahmad Dimyati untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Ade Sumardi. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Wanita itu adalah lebih harus mendapatkan perhatian karena memang wanita itu spesial. Maka oleh sebab itu kita harus melindungi wanita. Ya, Rasulullah juga mengatakan bahwa wanita itu yang memuliakan wanita, dia akan mendapatkan kemuliaan. Maka oleh sebab itu wanita itu jangan terlalu dikasih beban berat. Apalagi jadi gubernur itu berat loh, luar biasa. Maka oleh sebab itu laki-laki lah harus membantu memaksimalkan bagaimana Banten ini maju. Nah, terkait permasalahan para wanita yang menjadi korban, yang menjadi kena masalah dalam keluarganya dan juga permasalahan-permasalahan lain, wajib penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal, harus memberikan hukuman yang berat. Buktikan di pengadilan, equality before the law. Maka oleh sebab itu apabila terbukti hukum, wajib yang bersangkutan diberatkan hukumannya, diberikan sanksi yang berat. Maka oleh sebab itu kata Nabi nih, man akromanisa ilal karim wa ma'ahnahuna ilal lalim, katanya. Kalau yang nggak muliakan wanita, wanita disuruh untuk bekerja terlalu berat, keras menjadi seorang pemimpin, maka kasihan wanita tersebut. Muliakan wanita itu dengan yang enak-enak, muliakan wanita itu dengan kemudahan. Maka wanita harus diberikan pendidikan yang tinggi, pendidikan yang bagus. Ke depan tantangan Banten makin berat.
Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, saya berharap Banten akan lebih baik dan lebih maju lagi. Kuncinya tadi, Rasulullah juga mau meninggalkan bahwa ibu-ibu dulu yang harus dimuliakan. Maka perempuan itu adalah akan menjadi ibu dan menjadi madrasah bagi anak-anak. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, hukum harus ditegakkan. Hukum harus berkeadilan. Kenapa demikian? Dengan hukum sebagai panglima pasal 1 ayat 3 konstitusi kita bahwa negara ini adalah negara hukum. Rule of law, res stat. Prinsip-prinsipnya adalah supreme of law. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kuncinya kita harus taat hukum, dan kalau ada keluarga kita bermasalah hukum, kita pun bertanggung jawab. Baik. Terima kasih. Baik, kami mohon sekali lagi kepada para pendukung untuk tetap tenang dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ade Sumardi untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih. Perempuan dan anak itu adalah merupakan yang harus kita lindungi. Karena itu ada merupakan generasi yang akan datang, asalnya kan dari perempuan, betul tidak? Akan. Maka dengan demikian, jangan sampai ada lagi kekerasan terhadap anak, apalagi pelecehan seksual kepada anak, apalagi persoalan-persoalan KDRT di rumah tangga. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Makanya kita adakan bimbingan konseling. Biar semua paham. Anak mulai kecil diajarkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jangan sampai ketika misalkan ada tamu yang tidak dikenal atau orang yang tidak dikenal, maka kita ajarkan, nah jangan seperti ini, jangan seperti ini nggak boleh, sehingga nanti mereka akan paham. Kita pun juga orang tua harus melakukan seperti itu namanya edukasi kepada anak. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana pemerintah pun juga terlibat di dalamnya, bagaimana memberikan edukasi, sehingga semua keterlibatan itu insya Allah tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, apalagi pelecehan seksual yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Ahmad Dimyati untuk memberikan tanggapan dari respon calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Insya Allah, bila Allah mengabulkan Andra Soni Dimyati menjadi gubernur Banten, kita akan memberikan afirmasi, kita akan memberikan prioritas, kita akan lebih memperhatikan kaum wanita dan anak. Oleh sebab itu, anak-anak ini penting sebagai pewaris kita, penerus kita. Maka oleh sebab itu, Andra Soni Dimyati punya secercah harapan untuk anak-anak kita dan terutama kaum wanita untuk terus agar memancarkan sinar untuk Banten ke depan. Insya Allah pendidikan pun kami akan gratiskan dan wajib kaum wanita harus sekolah. Wajib anak-anak kita harus bersekolah. Maka oleh sebab itu bila kami dikabulkan maka kami akan membuat peraturan juga diantaranya mendorong aparat penegak hukum memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi yang melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu diantaranya ikrar kami, dan kami akan membantu mendorong aparatur birokrasi pemerintah juga membantu sebagai ayah angkat dari anak-anak yang tidak mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis Bapak. Terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dan telah kita saksikan bersama tadi para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur saling bertanya dan juga saling menjawab. Hadirin dan pemirsa, kita jeda terlebih dahulu dan tentunya kami akan kembali bersama dengan para calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024.